Abi pun. Perkenalkan, nama saya Diandra Karissa Selena. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak harmonik sederhana. Namun sebelum belajar, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar mengenai gerak harmonik sederhana, kita harus paham dulu nih mengenai konsep tentang apa itu gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda dalam suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gerak harmonik sederhana linier. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal pegas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Beberapa contoh dari gerak harmonik sederhana adalah gerak pada bandul dan gerak harmonik pada pegas. Terdapat 3 besaran yaitu periode, frekuensi, dan amplitudo. Kalian pasti penasaran kan, apa sih periode, frekuensi, dan amplitudo itu? Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran, sementara frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda selama 1 detik. Dan amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya. Yang pertama ada gaya pemulih pada pegas. Gaya pemulih pada pegas ini sangat erat kaitannya dengan hukum Hooke. Seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke telah menyimpulkan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Secara matematis, hukum Hooke dapat dinyatakan sebagai F sama dengan minus K dikali delta X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Konstanta pada pegas dapat berubah nilainya apabila pegas-pegas tersebut disusun menjadi rangkaian. Pegas memiliki 2 jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam rangkaian seri, gaya yang bekerja pada setiap pegas adalah sebesar F, sehingga pegas akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Secara umum, konstanta pegas yang disusun secara seri dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya sampai dengan 1 per konstanta pegas ke N. Dalam rangkaian paralel, jika rangkaian pegas ditarik dengan gaya sebesar F, maka pegas akan mengalami gaya tarik sebesar F1 dan F2, serta pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Secara umum, konstanta total pegas yang disusun secara paralel dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya sampai dengan konstanta pegas ke N. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu ayunan matematis? Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Teman-teman dapat lihat nih contohnya pada ilustrasi berikut. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah benda bermassa M tergantung pada seutas kawat halus sepanjang L dan massanya dapat diabaikan. Apabila bandul tersebut bergerak secara vertikal dengan membentuk sudut theta, maka rumus dari gaya pemulihnya adalah gaya sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin theta. Oleh karena sin theta sama dengan Y per L, maka rumusnya berubah menjadi gaya sama dengan minus massa dikali gravitasi dikali Y per L.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan persamaan gerak harmonik sederhana. Persamaan dari gerak harmonik sederhana dapat kita nyatakan sebagai berikut. Di mana Y merupakan simpangan, A adalah simpangan maksimum atau amplitudo, omega merupakan kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Jika posisi sudut awalnya adalah θ0, maka rumus persamaan gerak harmonik sederhananya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk mencari kecepatan maksimum dari gerak harmonik sederhana, kita dapat mencarinya kalau nilai dari cos omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 0. Dengan begitu, kecepatan maksimumnya dapat dirumuskan menjadi ini. Amplitudo dikalikan dengan omega. Yang terakhir adalah percepatan dari gerak harmonik sederhana. Percepatan dari gerak harmonik sederhana ini dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan dari kecepatan, yaitu amplitudo omega cos omega T. Dari persamaan tersebut, maka akan kita peroleh hasil ini. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk mencari percepatan dari gerak harmonik sederhana adalah minus amplitudo omega kuadrat dikali sin omega T. Sementara itu, nilai percepatan maksimum dari gerak harmonik sederhana dapat kita cari apabila nilai dari sin omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 90 derajat. Maka akan kita peroleh rumus minus omega kuadrat dikalikan amplitudo sin 90 derajat. Dikarenakan nilai dari sin 90 derajat adalah 1, maka akan kita dapatkan rumus akhir sebagai berikut. Percepatan maksimum sama dengan minus omega kuadrat dikalikan amplitudo. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya yuk, agar teman-teman lebih memahami materi gerak harmonik sederhana. Sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Benda bermassa 2 kg digantungkan pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Tetapan pegas tersebut adalah... Sekarang mari kita bahas contoh soal yang pertama. Untuk mencari konstanta, kita menggunakan rumus massa dikali gravitasi per delta X. Langsung saja kita masukkan angkanya. Massanya 2 kg, gravitasinya 10, dan delta X-nya adalah 0,02. Delta X-nya berubah menjadi 0,02 karena satuannya dirubah dari cm menjadi meter. Lalu kita dapatkan hasil akhir 1000 Newton per meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dani yang bermassa 50 kg menggantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas sebesar 20.000 Newton per meter. Pegas tersebut akan bertambah panjang sebesar... Untuk mencari delta X, kita akan membutuhkan rumus massa dikali gravitasi per konstanta. Massanya 50 kg, gravitasinya 10, dan konstantanya 20.000 Newton. Lalu kita akan mendapatkan hasil akhir 0,025 meter yang kita rubah satuannya menjadi cm. Sehingga didapatkan hasil akhir 2,5 cm. Maka jawaban yang benar adalah 2,5 cm. Aku punya contoh latihan soal nih teman-teman. Kalian kerjakan ya untuk lebih memahami materi tentang gerak harmonik sederhana ini. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi dalam teknologi gerak harmonik sederhana. Kita akan tahu nih di sini apa sih manfaat gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sok mobil. Pegas atau sok yang dipasang pada roda mobil digunakan untuk memastikan perjalanan yang aman bagi penumpang. Pegas atau sok ini berfungsi sebagai peredam kejut saat mobil menerjang jalan yang bergelombang. Nah, gaya pemulihan yang terjadi pada pegas ini akan mendorong roda untuk kembali ke tempatnya. Yang berikutnya adalah proses pendengaran. Proses mendengar tidak mungkin terjadi tanpa gerakan harmonik sederhana. Gelombang suara yang masuk ke telinga kita menyerang gendang telinga, menyebabkan bergetar, dan kemudian menyebabkan informasi yang disebabkan oleh getaran ini diteruskan ke otak, yang menerjemahkan sinyal menjadi suara kompleks yang dapat kita pahami dengan jelas. Berikutnya adalah bungee jumping. Teman-teman pasti udah gak asing dong dengan olahraga yang satu ini. Yap, benar. Dengan mengikatkan karet panjang elastis pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat pada ketinggian tertentu ini,
Pelompat akan berosilasi naik ke atas dan ke bawah, menjalani gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel banji meskipun ketinggiannya menurun. Yang berikutnya adalah cradle atau buayan tempat tidur bayi. Gerakan maju mundur buayan ini disebabkan oleh satu dorongan ke sana yang dipertahankan dengan prinsip gerakan harmonik sederhana sehingga menyebabkan bayi di dalam cradle tertidur. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Saat kamu melewati jalan bergelombang dan mobilmu tidak memiliki pegas atau sok pada rodanya, maka di dalam mobil tubuhmu akan sangat terguncang. Namun sebaliknya, jika mobilmu memiliki pegas atau sok pada rodanya, tubuhmu tidak akan terlalu terguncang. Karena pegas atau sok ini berfungsi sebagai peredam kejut dan juga gaya pemulihan yang terjadi pada pegas atau sok ini akan membantu mendorong mobil untuk kembali ke tempatnya semula meskipun diterjang jalan yang bergelombang. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bukan alasan mengapa pegas atau sok perlu dipasang di mobil? Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan keseharian kita. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.